Balik lagi sama gue, Rizky Emmanuel. Di sini gue mau sharing santai lagi aja. Kemarin banyak banget video gue kayak 2000 buset yang nonton. Thank you. Gak expect, jujur gak expect. Dan banyak banget dari kalian yang suka tentang proses katekumen gue sebagai orang Protestan yang pindah sekarang ke Katolik. Dan mungkin gue akan ceritain secara singkat aja kali ya. Awalnya gue ini konteksnya gue ini di waktu COVID 2020, gue kelas 8 SMP, gue di Katolik, SMP Katolik lah. Dan gue adalah ortu gue juga adalah default Protestan, jadi gue tiap hari Minggu gue ke gereja, gak pernah bolong. Nah, waktu banyak online, otomatis gue banyak scrolling IG dan gue mulai tertarik dengan kekristenan dan sebagainya. Gue belajar dan gue join lah salah satu komunitas dari Instagram di grup WA dan sebagainya. Itu pas itu masih ekumene gitu, gabungan antara Protestan, Katolik, Ortodoks lah gitu. Karena gue suka belajar kekristenan dan gue suka explore dan sehingga gue membuka pikiran gue untuk belajar ke Katolik lah dan kekristenan lain. Di SMP gue sering mendengar tentang gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik. Tapi gue nggak ngerti itu apa, karena gue sama sekali nggak peduli. Maksudnya kayak, ya udah gue Protestan, lu Katolik, gue nggak peduli, udah gitu doang. Masalahnya adalah saat gue belajar, itu adalah salah satu hal yang membuat gue tertarik masuk Katolik, dan pertama kalinya membuat gue tertarik masuk ke Katolik. Belajar dari channelnya Romo Bayu, YouTube-nya katekisasi sedikit, Katkit. Wah, itu Romo Bayu jelasinnya oke banget sih. Shout out to Romo Bayu. Ya udah, gue dengerin lah. Buset bro, reaksi gue itu kayak kaget. Ternyata ini toh artinya kayak gereja yang satu ya. Gereja yang satu, wah buset, gue excited banget jelasinnya. Ini gue tuh excited gitu loh kalau jelasin kayak ini, padahal udah berkali-kali gue jelasin ke teman-teman gue. Gereja yang satu berarti bacaannya semua tiap harinya sama dong, terus liturginya sama, dia terpusat ke Vatikan juga kan. Dari situ tuh gue, wow, ada ya gereja kayak gini dan terstruktur banget gitu kan. Gue baru melihat kayak ada ya gereja yang satu, literally liturginya ya sama gitu loh. At least ritus baratnya, karena ada ritus timur dan sebagainya. Tapi kayak wow, keren gitu loh. Suksesi apostolik, gue baru belajar, gue baru denger, baru tahu gue ternyata Santo Petrus itu adalah paus pertama. Gue baru tahu itu. Karena kalau yang masih gue ingat tuh ini, orang Katolik itu mempercayai kalau Petrus yang dipilih oleh Yesus sendiri untuk membangun gerejanya kan, di atas batu karang ini dan sebagainya, itu di Injil Matius. Ternyata Santo Petrus adalah paus pertama dan paus sekarang, Paus Leo XIV, waktu gue belajar masih Paus Fransiskus, adalah paus yang melanjutkan dari tahun ke tahun gitu loh. Berarti selama 2000 tahun gereja Katolik ini adalah gereja yang selalu memiliki pemimpin dan pendahulunya adalah Santo Petrus sendiri. Wow, gue baru tahu gitu loh. Gue baru tahu dan gue amazed dengan hal itu. Nah, udah. Setelah itu gue kayak ngobrol lah sama orang tua gue. Gue ngobrol dan gue tuh ngebet banget dulu kelas 8, kelas 9 SMP itu. Gue bahkan pengen masuk seminari tapi gak bisa ya karena gue belum Katolik kan. Gue ngebet jadi Katolik tapi ortu gue gak bolehin. Gue disuruh merenungkan dan sebagainya. Dan oke lah, jadi gue emang merenungkan dan gue berpikir sih memang kayak ini benar gak sih buat gue. Dan gue tuh berdoa juga. Jadi gak gue langsung kayak katekumen langsung dan sebagainya, enggak. Gue bahkan tuh sempet kok pas itu beberapa bulan Protestan doang, ke GKI doang, dan gak bisa gitu loh. Ya itu sih namanya iman kan berproses ya. Gue melihat sih sudut pandang kiri kanan dan sebagainya. Dan bahkan di kelas 10 itu, waktu gue SMA,
gue sama sekali nggak kepikiran mau pindah ke Katolik secara secepat itu gitu. Walaupun gue tetap maksudnya kayak ngebet, tapi nggak sebanyak pas gue di kelas 8 kelas 9 gitu loh. Tapi walaupun gitu di SMA gue juga tetap menjalankan misa dan sebagainya. Tapi ya cuma kayak belum kepengen banget pindah ke langsung gitu loh. Tapi di waktu semester 1 ya, sekitar semester 1 gitu, gue daftar CD karena gue disuruh ortu gue. Dan dulu gue sempet pengen banget pindah ke GRI. Gue suka banget ajarannya Stephen Tong pas itu, karena ajarannya keras, jujur ajarannya keras, dan lagunya tuh lagu-lagu normal lah. Tapi gue sadar sih, gue lihat ke gerejanya kan bertentangan banget sama Katolik. Gue dari situ terus nggak ke gereja situ lagi sih. Dan gue tetap ngelanjutin CD gue di GKI pas itu, karena juga saudaranya Katolik kan, maksudnya mirip-mirip. Dan udah gue biasa aja kayak menjalankan Protestan biasa. Tapi di liburan semester 2 mau ke semester 3, gue itu ke Jakarta. Sepupu gue dan tante gue adalah seorang devout Katolik lah. Akhirnya karena gue sendirian, gue diajak jalan-jalan dan sebagainya. Gue keikut dalam lingkungannya kayak Angelus tiap jam 12 siang sama 6 sore. Mereka doa lah. Terus kayak ornamen-ornamen di rumahnya kan ya lebih banyak kayak patung dan mengingatkan pada kekatolikan. Nggak tahu ya, sesimpel doa Angelus aja hati gue tuh terbentuk untuk akhirnya memutuskan menjadi pindah Katolik secara utuh. Akhirnya pun di semester 3 itu mulai mempelajari lagi, gue mulai suka lagi, seperti kayak gue kelas 8 dulu, yang pastinya lebih dewasa dalam menanggapi pilihan ini. Dan akhirnya gue lebih mantep sih ke Katolik, gue lebih mantep aja gitu loh. Gue menemukan pertobatan lagi, gue menemukan Katolik adalah suatu rumah ya. Ketika gue pusing di kegiatan kampus, gue pernah pas itu karena pusing mikirin cewek, gue pulang kuliah langsung gue ke gereja terdekat itu, gue doa di sana, nyaman gitu loh di gereja Katolik. I feel like I found Jesus again on the Catholic Church. Akhirnya gue memutuskan untuk beranilah ngomong ke orang tua gue, especially my father. Akhirnya dia pun membolehkan sebenarnya. But yeah, okay lah, as long as you still believe in Jesus Christ, it's okay. He said that. So yeah, that's my story. I hope you guys enjoy, and please pray for my catechumen things and all of my friends who are in catechumen. Thank you for watching. See you on the next video. Thank you.